Namanya juga Kota Domba. Kalau di Garut wajib banget nyobain kuliner dombanya. Nah kalau domba ketemu sama kelapa, kira-kira bakal jadi masakan apa nih ya foodies? Kepala digaruk, kelapa ya diparut dong foodies. Nah ini adalah salah satu olahan kelapa yang ada di Garut. Katanya bakal diolah jadi apa nih mas? Jadi santan. Jadi santan. Ini gimana caranya? Tinggal pers aja? Tinggal pers saja. Di Asia, khususnya Indonesia, santan kelapa emang bahan paten buat bikin makanan berkuah yang creamy dan gurih. Nah, Lasminingrat Domba House ini katanya punya racikan khusus yang bikin gulai dombanya jadi favorit warga lokal Garut. Ini dia rahasianya nih foodies yang bikin gulai domba di sini beda. Selain santan fresh yang baru diperas sebelum dimasak, dagingnya juga berasal dari domba muda yang baru disembelih. Yap, warung ini nggak beli daging di pasar, melainkan menyembelih sendiri dombanya setiap hari. Mantap kan? Walau tampak sudah matang, gulai di panci ini nggak bisa langsung dihidangkan ya foodies. Proses masaknya terus berlanjut sampai kuah santannya mengental dan kaldu dagingnya keluar semua. Di situ gule, di sini bule. Langsung aja kita cobain le. Udah jadi mas ya? Udah jadi. Oke siap. Siap di. Ini dia gulai domba spesialnya warung Lasminingrat. Wih, aromanya benar-benar dahsyat, memanggil perut-perut yang lagi keroncongan nih. Gak cuma ada bagian daging dombanya yang juara, pertulangan dombanya ini juga gak kalah maut nih foodies. Foodies juga wajib banget nih nyobain tengklengnya, yes? Masih ada sum-sumnya foodies. Langsung aja kita nyot-nyot dikenyot-nyot. Kayaknya harus dikorek ya foodies ya. Wah, gimana ini ya foodies ya? Aku korek pakai ini aja foodies. Suk sedikit aja. Kupuk-puk nih. Tuh, kelihatan gak foodies? Ini nih yang paling sedap. Sum-sumnya gurih banget foodies. Nah kalau tengklengnya itu udah pasti ada bagian dengkul, iga, dan potongan dagingnya juga. Tapi nggak semua dengkul domba tuh ada sum-sumnya ya. Wah kalau ini sih Makan Receh beruntung banget nih bisa dapet sum-sum tulang dombanya foodies. Rasa gurih dan tekstur meltingnya itu loh yang bikin nagih. Beda antara si daging domba sama daging kambing ya foodies. Yang cukup signifikan adalah yang pertama, aromanya. Kalau kambing tuh biasanya agak lebih menyengat, tapi kalau domba enggak sama sekali, lebih wangi gitu ya. Terus dagingnya juga dia tuh lebih lembut nih. Lebih lembut gitu dibandingkan dengan daging kambing. Kalau kambing tuh agak kenyal-kenyal gitu foodies. Tapi kalau domba tuh benar-benar lembut nih. Aku tarik ya langsung copot tuh. Pemakaian rempah yang banyak juga menjadi pendukung hilangnya aroma perengus khas domba. Gak mau ketinggalan, aroma tipis-tipis dari santannya juga bantu nih menghilangkan bau-bau tak sedap. Kita seruput kuahnya foodies. Ada minyak-minyaknya di atasnya. Wah, ini sih definisi dari umami. Ini yang bikin si dagingnya tuh jadi gurih. Ya, yang ngebumbuin si dagingnya tuh sampai ngeresep bumbunya ke dalam dagingnya tuh si kuahnya ini. Dan apalagi karena ini pakai olahan santan dan juga kunyit ya, seperti warnanya warna kuning. Jadi rasa rempahnya tuh berasa, terus rasa gurih dari santan dan agak creamy juga enak banget foodies. Kuah gulainya memang agak beda dibanding gulai-gulai biasanya yang berwarna kuning. Di sini warnanya kemerahan, sekilas mirip sama krengsengan ya. Apa kuah gulainya pedas ya foodies? Sesuai warnanya foodies. Rasanya pas masuk ke mulut Tasya, pedasnya cukup dominan. Terus ada gurih-gurihnya juga. Karena memang kan tadi ini tuh direbusnya tuh pakai tulang-tulangan. Jadi memang dia menghasilkan kaldu tersendiri gitu. Jadi udah ada gurih dari, bahkan si kuahnya tuh udah punya rasa gurih tersendiri dari kaldu dombanya sendiri. Kuah gulainya emang punya rasa gurih yang tebel banget. Kayaknya sih makan pakai kuahnya aja udah bisa ngabisin nasi sebakul nih.
Jadi di sini tuh bener-bener satu domba utuh tuh semuanya dimanfaatin, dari kepala, perdaging-dagingan, kaki, semuanya tuh lihat tuh. Jadi udah campur daging dan jeroan. Kalau sebelumnya tengkleng only ribs, iga sama tulang belakang. Weh. Gulai di sini porsinya juga agak lain nih foodies, melimpah banget. Pesan seporsi aja kayaknya cukup deh buat sharing 2-3 orang tuh. Isiannya juga bisa dipilih cuma daging aja atau plus jeroan. Karena pakai jeroan dan lain sebagainya, jadi ada tekstur kenyal-kenyal juga, ada tekstur cuy-cuinya juga. Oh iya, ngomongin daging domba sama daging kambing ya, walaupun mereka persepupuan, mirip-mirip. Tapi kalau daging domba itu, selain dia nggak bau, dia tuh lebih juicy, lebih berair gitu. Nggak sekering daging kambing. Kalau kambing kan agak lebih kenyal gitu ya, agak lebih keras. Ini tuh teksturnya jauh lebih lembut, jauh lebih lembut. Rasa santannya juga cukup pekat ya foodies. Salah satu olahan kelapanya yaitu adalah santan, itu cukup berasa. Tapi kalau dibilang antara ini sama ini lebih dominan pedes. Kalau ini lebih dominan kelapanya, lebih berasa di tengkleng dibandingkan si gulai. Jadi terbukti nih ya foodies, racikan domba dan santan kelapa di sini emang top banget. Wajib dicoba ini kalau foodies lagi mampir ke Kota Garut, oke? Foodies, buat kamu yang penasaran untuk mencoba sensasi daging domba, langsung aja datang ke Lasminingrat Domba House yang berlokasi tepatnya di Garut foodies. Pasti makan receh, bener receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, perjalanan makan receh mencari jajanan serba kelapa dalam memperingati Hari Pramuka